Bapak Ibu CPP yang luar biasa. Terima kasih. Selamat siang Pak. Waktu dan tetap semangat ya. Tanpa terasa kita sudah berada di hari kelima ya. Nah hari ini pada hari kelima kita mulai masuk ke modul 1, yaitu pembelajaran yang memerdekakan. Namun sebelum lanjut, kita mulai, izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam, Om Swastiastu, salam dan bahagia. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita mulai beraktivitas agar kegiatan kita berjalan lancar, mari kita awali kegiatan ini dengan doa terlebih dahulu ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau mengantarkan doa pada siang hari ini? Kalau bisa seorang ibu. Tadi sudah Bapak, sekarang kalau bisa seorang ibu. Ada yang mau menjadi relawan hari ini? Ya silakan Ibu Purwati ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mohon izin Bapak Instruktur. Teman-teman, sebelum kita memasuki sesi kedua siang ini, semoga langkah kita, apa yang kita lakukan tetap dalam ridho Allah dan Tuhan, dan kita senantiasa terus diberikan kesehatan, kelancaran, kekuatan untuk semuanya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti saya, yang lain bisa menyesuaikan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak, semoga kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat lulus bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Purwati sudah mengantarkan doa. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan berdiskusi, belajar bersama-sama tentang modul 1, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Nah, Bapak Ibu di dalam belajar pendidikan yang memerdekakan, biasa mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini di luar virtual. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama tenangkan hati dan pikiran kita, ya. Singkirkan sejenak semua beban yang ada di sekeliling kita, sehingga hari ini bisa fokus untuk belajar bersama, ya itu. Dan mari kita berdamai, ya, dengan berbagai aktivitas-aktivitas lainnya, sehingga Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama secara fokus di sini selama 1 jam untuk berdiskusi bersama-sama, memperbincangkan terkait dengan pendidikan yang memerdekakan ya Bapak Ibu. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita bangun komitmen belajar bersama ya. Bapak Ibu, mohon maaf saya mengingatkan Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melakukan rekod ya, karena hak ciptanya ini ada di kementerian. Kemudian yang kedua, mari kita gunakan fitur-fitur itu dengan bijak, dengan menyalakan kamera, kecuali ada hal-hal tertentu tidak bisa nyalakan kamera, agar disampaikan melalui kolom chat ya. Karena kita di sini saling menghargai ya berbagai kondisi di antara kita, namun tetap pada satu tujuan, bagaimana nanti kita mampu mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Kemudian ada fitur raise hand. Nanti kita akan segala bergantian akan berbicara. Yang satu berbicara, yang satu menyimak atau mendengarkan. Ya. Nah, mari kita kontrol mikrofon yang ada di
legitimate sehingga ketenangan kita bisa bangun bersama-sama, Bapak Ibu. Dan usahakan saya minta bagaimana kita bisa konsisten dengan waktu yang sudah disediakan. Ya, mari kita berkolaborasi. Ya, Bapak Ibu tentunya siapkan catatan-catatan, ada hal-hal penting yang perlu Bapak Ibu nanti menjadi clue masing-masing, silakan nanti simpan baik-baik gitu ya. Karena ke depan akan pasti digunakan selama Bapak Ibu melaksanakan pendampingan selama 6 bulan. Nah itu Bapak Ibu yang mari kita bersama-sama saling membuka diri ya. Kemudian kamera yang sudah saya sampaikan tadi, inilah kesepakatan belajar kita Bapak Ibu ya. Gitu. Bapak Ibu di dalam alur belajar tetap sama pada setiap modul kita menggunakan alur belajar merdeka ya, mana pada sesi ini adalah sesi yang pertama mulai dari diri. Nah lagi sebentar Bapak Ibu saya minta merefleksikan pengalaman belajar dan latar belakang dalam menjalankan peran sebagai pendidik dan landasan tujuan bergabung dalam program guru penggerak ya, itu dibagi sebentar Bapak Ibu silakan bagi pengalamannya. Kemudian ke berikutnya dieksplorasi konsep ya, kemudian di situ mari bersama-sama menggali pemikiran-pemikiran. Bapak Ibu silakan baca di LMS, kemudian lanjut ke ruang elaborasi ya, kemudian ke demonstrasi kontekstual, bagaimana Bapak Ibu nanti bisa berbagi di situ sampai nanti pada akhirnya menuju ke aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, kita punya waktu di hari ini, hari yang kelima, Bapak Ibu ada 3 aktivitas. Tadi sebenarnya pukul 11 sampai jam 12 ya, itu adalah 1 jam, itu Bapak Ibu mempelajari mulai dari diri, ada pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab, kemudian Bapak Ibu selama 1 jam, dan hari ini kita sinkron, ya kita diskusi, Bapak Ibu merefleksikan, dan menyampaikan selama 1 jam. Setelah itu Bapak Ibu silakan masuk ke LMS kembali, mempelajari tentang eksplorasi konsep. Nah itu alur kita di hari pertama. Nah, sebelum mulai diskusi, Bapak Ibu refleksi kembali apa yang tadi sudah dibaca, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari ya pada kegiatan mulai dari diri yang ada di LMS selama 1 jam. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mempelajari, sudah membaca, karena kita semua di sini memiliki niat yang sama ya untuk belajar bersama-sama hal-hal baru yang ingin kita ketahui untuk dipelajari. Karena di pendidikan yang memerdekakan Bapak Ibu belum dapatkan di program guru penggerak. Benar ya Bapak Ibu ya, tidak ada modul pendidikan yang memerdekakan. Ya. Nah, di pengantar modul mulai dari diri ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu jawab. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan, ya. Kemudian yang kedua, apa prinsip mendasar yang perlu dipahami dalam menjalankan praktik pendidikan yang memerdekakan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penerapan prinsip pembelajaran yang memerdekakan di praktik belajar mengajar yang terjadi di sekolah calon pendamping Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menerapkan pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan kepada calon guru penggerak pada CGP. Terus bagaimana peran Bapak Ibu sebagai pengajar praktik untuk CGP dalam melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Ini Bapak Ibu membawa misi ya, mentransformasi pendidikan ditujukan kepada rekan-rekan CGP yang Bapak Ibu dampingi. Ya, nah itu sekilas saya sampaikan. Nah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah 17 orang yang seharusnya ada kelompok kelas 42 itu ada 33, kemudian mengundurkan diri 1, seharusnya ada 16 orang di sini kalau kita bagi 2 ya. Betul. Nah, tapi tidak apa, di sini ada 17 orang, tidak apa-apa, sudah terlanjur masuk ke kelas ini. Nah, selama 1 jam, Bapak Ibu akan berdiskusi, ya,
menyampaikan pemahaman Bapak Ibu mulai dari diri, kemudian di LMS cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah jawab. Ada yang belum menjawab Bapak Ibu? Tentunya sudah semua. Pada masa-masa lalu ya, apa yang membuat Bapak Ibu belajar di sekolah? Kemudian hal apa yang membuat juga Bapak Ibu tidak senang belajar di sekolah? Kadang-kadang kan ada ketika ada guru tertentu baru mau belajar begitu. Nah, apa kejadian yang menyenangkan yang pernah Bapak Ibu alami saat menjadi seorang murid? Baik SD, SMP, SMA, terus mana yang ada hal-hal yang kurang nyaman, kurang menyenangkan? Nah, nanti saya akan baca satu persatu pendapat Bapak Ibu untuk mengetahui seperti apa kondisi pada saat itu. Kemudian apakah mata pelajaran yang suka, mana pembelajaran yang tidak suka, atau ada hal yang paling menarik. Guru yang paling favorit misalnya siapa gitu. Yang jelas kalau saya bukan guru yang favorit ya. Kalau guru matematika didoakan biar gak masuk gitu ya. Gitu. Nah terus kira-kira mata pelajaran apa yang paling Bapak Ibu sukai? Nah itulah semua itu Bapak Ibu dijawab di LMS. Kemudian ketika Bapak Ibu sekarang menjadi pendidik, selama menjadi pendidik, hal apa yang mendorong Bapak Ibu menjadi seorang pendidik? Jadi sebentar Bapak Ibu ungkapkan, terus pendidik seperti apa yang kondisi Bapak Ibu saat ini, terus bagaimana profil pendidik yang Bapak Ibu ingin capai, terus sudah mencapai itu praktik-praktik baik seperti apa yang Bapak Ibu akan yang Bapak Ibu ketahui atau amati di sekitar Bapak Ibu sekarang itu. Nah itu juga sudah Bapak Ibu gambarkan di LMS, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Nah kemudian kita mengingat kembali pengalaman sebagai pendidik, mengaitkan dengan definisi belajar, kemudian definisi pendidikan menurut Bapak Ibu, terus tokoh panutan yang Bapak Ibu sukai siapa gitu ya. Nah hal yang paling dirasakan di dunia pendidikan itu apa? Nah itu tentunya Bapak Ibu sudah tuangkan di LMS ya. Berikutnya kita akan di LMS itu juga mengaitkan pengalaman belajar, latar belakang menjadi pendidik, kemudian Bapak Ibu apa sih tujuannya bergabung di program guru penggerak sebagai pengajar praktik, terus bagaimana Bapak Ibu pengalaman belajar Bapak Ibu yang mempengaruhi tujuan Bapak Ibu bergabung di sini, kemudian bagaimana latar belakang dan prinsip yang Bapak Ibu anut sebagai pendidik untuk mempengaruhi tujuan Bapak Ibu bergabung dalam program guru penggerak sebagai pengajar praktik. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu akan dapatkan di sini, akan Bapak Ibu secara perlahan akan kita pelajari bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kita akan diskusi selama kurang lebih 43 menit. Ya, nah Bapak Ibu sekarang menyampaikan pendapat. Ya, saya beri kesempatan setiap orang 3 menit. Ya, mohon nanti disiplin dengan waktu karena waktunya hanya sekarang tinggal 43 menit. Ya, ada 17 orang pasti lebih kan. Mohon tepat waktu. Ya, nanti tekan raise hand siapa yang nanti berbicara. Saya akan menunjuknya sesuai dengan raise hand yang Bapak Ibu sudah angkat tangannya ya. Kemudian CPP yang lain silakan memberikan komentar pada kolom chat berbagi atas pendapat temannya. Itu Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan dalam kurun waktu 3 menit ada 3 hal ya. Ada 3 hal, mungkin kita bisa bagi 1 menit 1 menit. Pengalaman belajar di masa tertentu, alasan menjadi pendidik. Apa alasan jadi pendidik? Kemudian prinsip yang Bapak Ibu yakini dan dijalankan sebagai pendidik apa? Prinsip yang diyakini. Itu ada 3, ya, mohon dicatat. Pengalaman belajar tertentu,
prinsip yang diyakini, kemudian latar belakang atau pengalaman apa yang mempengaruhi Bapak Ibu bergabung sebagai guru penggerak sebagai pengajar praktik. Itu Bapak Ibu, silakan saya berikan waktu 3 menit ya. Saya sudah menggunakan timer secara online ya. Gimana Bapak Ibu, sudah siap atas 3 pertanyaan itu untuk diungkapkan selama 3 menit? Siap Pak, siap. Kalau siap, oke. Siapa yang pertama mau jadi relawan? Saya persilakan raise hand. Ya. Saya mencoba ya Pak. Oke, silakan Bu Dia yang pertama. Silakan Ibu Dia. Ya, terima kasih Bapak untuk sesi ini. Jadi untuk yang pertama, pengalaman belajar di masa tertentu dan kaitannya dengan menjadi pendidik. Jadi pada saat saya belajar di SMP dan SMA serta SD, saya merasa saya bertemu dengan guru-guru yang memang kadang tidak menyenangkan, tapi ada juga guru-guru yang menyenangkan, bahkan itu di hati banget karena beliau-beliau itu memberikan banyak bantuan, bimbingan, bahkan sedikit banyak mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan ketika melanjutkan studi atau mata pelajaran tertentu. Bahkan menjadi seorang guru yang hari ini saya jalani selama sudah 23 tahun karena saya terkesan dengan para guru tersebut. Mereka memberikan banyak hal ya, secara materi ataupun bimbingan yang keseharian. Lalu prinsip yang saya yakini untuk dijalankan sampai saat ini adalah dengan adanya guru yang melakukan proses dengan hati, itu akan membuat para murid akan merasa mengalami pembelajaran yang membahagiakan serta memerdekakan, sehingga mereka juga akan terbentuk karakter-karakter yang lebih baik daripada hanya bertemu guru yang sekedar menghukum atau mempus atau menuntut siswa saja. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah latar belakang dari pengalaman yang saya alami tersebut, serta cita-cita saya murni menjadi guru, itu panggilan hati. Kemudian dalam perjalanannya menjadi GTT sampai diangkat menjadi PNS, bahkan bersyukur bisa ikut dalam program guru penggerak CGP dan TP ini. Semoga membawa saya lebih baik lagi menjadi pribadi guru yang berpihak kepada murid, karena pada pengalaman tersebut saya kadang-kadang merasa saya belum menjadi guru yang ideal, tapi saya akan berusaha diperbaiki melalui program dari Kemendikbud ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Dia. Selanjutnya Ibu Dia, silakan tunjuk siapa yang sudah raiskan untuk giliran berikutnya. Terima kasih Bapak. Di sini terlihat dari monitor saya Ibu Purwati. Monggo silakan. Silakan Ibu Purwati. Baik, terima kasih Bapak dan juga rekan-rekan yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman belajar saya di masa lalu, tidak jauh berbeda dengan Bu Diah dan juga teman-teman lain pastinya. Di masa lalu kita mengalami menjadi seorang murid, di mana saya juga punya pengalaman di mana ada guru yang memang saya idolakan, ada guru yang memang kurang saya suka, ada pelajaran yang saya suka maupun pelajaran yang kurang begitu suka. Nah, dari guru-guru tersebut maka saya di sini tergugah untuk sebagai saya seorang pendidik, maka saya harus mengambil sisi-sisi positif yang bisa saya tiru begitu. Kemudian melalui pengalaman belajar yang sudah saya rasakan sebagai seorang siswa, maka ini yang juga melatar belakangi saya untuk menjadi pendidik dan berusaha untuk jadi pendidik yang dirindukan selalu oleh anak-anak begitu. Nah, kemudian pengalaman belajar ini saya jadikan inspirasi dan juga pengalaman. Jadi ketika pengalaman belajar di masa lalu saya yang bersifat positif dan menginspirasi, maka saya juga ingin terdorong untuk mengambil peran untuk juga bisa mempengaruhi pada rekan-rekan CGP saya di angkatan 10 untuk juga saya bisa memberikan pengaruh positif.
Kemudian melalui pengalaman belajar saya di masa lalu ini juga ingin memberikan pengaruh juga kepada rekan-rekan CGP nantinya, yaitu memiliki keinginan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain. Kemudian pengalaman belajar saya di masa lalu juga membuat saya itu mencintai proses belajar, di mana jika dikaitkan dengan tujuan saya menjadi CPP, maka saya ingin terus belajar, ingin terus berbagi praktek baik dengan rekan-rekan CGP di Angkatan 10 nanti. Kemudian saya juga ingin atas latar belakang pengalaman belajar saya di masa lalu, maka pada masa sekarang ini saya ingin untuk menjadi bagian sistem pendidikan yang terus berbenah, yang terus berusaha ke arah pendidikan yang lebih baik. Maka kemudian prinsip yang akan saya gunakan atau prinsip yang saya yakini dan akan saya laksanakan terus sebagai seorang pendidik adalah pada prinsipnya saya menganut prinsip keakuratan, keobjektifan, dan juga ketepatan dalam memberikan informasi nantinya apabila saya terpilih menjadi CPP begitu. Saya akan berusaha untuk memahami kebutuhan rekan sejawat, kebutuhan CGP, merespon pertanyaan dan juga permintaan mereka dengan baik. Begitu juga saya juga akan berusaha untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan CPP lain atau PP lain untuk menghadirkan. Maaf, waktunya sudah berakhir ya. Silakan. Terima kasih Bapak. Bapak berikutnya yang sudah raise hand. Terima kasih Bapak, saya akan mencoba. Ya, silakan. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disajikan oleh Bapak. Yang pertama yaitu alasan menjadi pendidik. Alasan menjadi pendidik yaitu yang pertama pada waktu SMA saya termotivasi sekali dengan guru matematika saya, Bapak. Sehingga kemudian tercermin dalam pikiran saya ingin sekali menjadi guru seperti guru tersebut. Sehingga kemudian saya mengambil matematika dan alhamdulillah dan sekarang saya menjadi guru matematika. Jadi alasan pertama saya ya menjadi pendidik atau menjadi guru adalah termotivasi dari guru saya tersebut. Kemudian prinsip yang saya jalankan sebagai pendidik. Saat ini saya sebagai pendidik, yang pertama prinsipnya saya disiplin, Bapak. Karena saya adalah tadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, bahwa kita adalah teladan, bahwa kita adalah contoh bagi murid-murid kita. Maka kita yang pertama adalah disiplin waktu. Saat mengajar, saya usahakan untuk selalu disiplin waktu, masuk sesuai jam saya. Jadi bel, saya sudah harus mempersiapkan diri untuk mengajar. Jadi kedisiplinan ini yang akan mendorong anak didik saya bisa meniru saya untuk selalu disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab. Sebagai seorang guru, saya juga harus bertanggung jawab atas tugas dan juga tanggung jawab saya mendidik anak. Jadi sebisa mungkin saya tidak pernah meninggalkan, dan ini pada saat saya ikut PP, saya mencari guru pocokan, Bapak. Jadi di kelas saya tidak kosong. Jadi anak-anak benar-benar datang ke sekolah menerima pembelajaran, sedangkan saya ikut PP tetapi anak-anak tidak kosong jam. Sehingga saya mencari guru pocokan juga untuk mengganti saya mengajar di kelas. Karena saya guru matematika, Bapak, sama seperti Pak Katri. Kemudian yang ketiga, pengalaman apa yang mendorong saya untuk bergabung di dalam pengajar praktek? Yang pertama, bahwa saya basicnya adalah guru penggerak. Jadi di sini pertama saya ikut PP karena saya adalah dari guru penggerak yang berkewajiban untuk sharing pengalaman kepada calon-calon guru penggerak. Yang kedua, saya sebagai penggerak komunitas. Saya adalah ketua MKMP Matematika Kabupaten Demak. Jadi saya juga harus bisa menggerakkan komunitas, mengajak guru-guru matematika di Kabupaten Demak untuk menjadi guru penggerak. Yang ketiga, saya adalah sebagai salah satu inovator juga, inovator di dalam pembelajaran. Saya berusaha untuk menciptakan suatu inovasi baru
di dalam matematika. Inovasi yang kemarin saya buat adalah permainan petualangan Avengers dalam memahami materi sistem koordinat. Dan alhamdulillah waktunya sudah berakhir ya. ya, terima kasih Pak. Terus berikutnya siapa yang sudah raiskan silakan, yang belum kebagian. Dan Ibu Eni, Bapak. Ini silakan Bu Eni. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mungkin hanya singkat saja Bapak. Bagi saya sangat sederhana alasan saya menjadi pendidik. Jadi berdasarkan pengalaman belajar di masa lalu itu, saya sangat tertarik dengan semua pelajaran apapun saya ingin belajar karena saya ingin tahu intinya seperti itu. Dan alasan menjadi pendidik, saya ingin menjadi bagian dari murid-murid saya untuk proses dalam mereka berubah, ya, yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik. Jadi saya mau ingin menjadi bagian dari proses hidup mereka yang bermakna begitu nantinya untuk masa depan mereka. Intinya itu saja Bapak. Terima kasih. Dan prinsip yang diyakini dijalankan sebagai pendidik itu yang penting saya melandasi semuanya dengan anak-anak saya itu dengan kasih sayang. Jadi inti dari pendidikan itu kasih sayang. Jadi sama anak-anak itu harus selalu positif, seperti yang saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi semuanya dilandasi, semua pendidikan apapun, teori dan konsep apapun itu harus berdasarkan kasih sayang. Intinya seperti itu Bapak. Dan latar belakang atau yang berisi yang mempengaruhi tujuan bergabung dengan PGP dan apalagi sebagai pengajar praktek, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi praktek baik, saya mau belajar dengan orang-orang hebat di dalam komunitas PP, di dalam PBG yang sesuai dengan visi saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Masih ada waktu 1,3 menit ya. Sudah cukup ya Bu ya? Oke. Kalau begitu, siapa yang berikutnya sudah raise hand? Siapa? Silakan berikutnya. Silakan raise hand. Punya waktu 3 menit. Oke, Kristiana. Biar semua dapat, nggak boleh tidak semua. Silakan Bu Kris. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya untuk pengalaman belajar saya di masa tertentu itu dulu ketika saya masih SD itu Bapak, ketika kelas 3 itu saya disuruh menghafalkan perkalian ya Bapak. Sampai salah satu guru saya itu berkata begini, kamu itu anak cerdas, tapi kenapa tidak bisa? Nah, dari situ saya itu terus berpikiran, alasan saya menjadi pendidik, nanti kalau saya jadi guru, saya tidak akan melakukan ucapan-ucapan seperti itu terhadap anak didik saya. Nah, di situ menjadi motivasi saya, alasan saya kenapa saya sekarang jadi pendidik itu supaya anak-anak saya nanti itu, anak didik saya itu menerima pelajaran itu dengan senang, mendapatkan tugas itu mereka menerima dengan senang hati seperti itu. Dan prinsip apa yang saya yakini di sini, saya pengen tuh menjadi guru yang menyenangkan dan disenangi murid. Ketika saya tidak ada, saya dicari. Ketika saya tidak berangkat, saya dirindukan. Seperti itu. Nah, untuk latar belakang untuk mempengaruhi tujuan bergabung dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya pengen berbagi praktik baik kepada nanti CGP yang saya temani, saya dampingi, karena melihat kemarin saya adalah guru penggerak angkatan 5, jadi saya merasa memiliki sedikit pengalaman untuk saya bagikan kepada calon guru penggerak yang nantinya akan saya dampingi. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berbagi. Untuk selanjutnya yang sudah raise hand, Nur Hadi ya, silakan Nur Hadi. Terima kasih Bapak. Pengalaman belajar di masa tertentu dan alasan menjadi pendidik adalah, sebenarnya dulu saya tuh tidak ingin cita-cita jadi pendidik Pak. Dulu karena pengalaman saya yaitu mendaftar polisi, tentara itu gagal Pak. Nah kemudian
ada salah satu guru yang memotivasi saya bahwa saya itu kalau kamu cocoknya itu jadi guru gitu. Nah kemudian dari situlah saya berpikir, oh enak ya, kemungkinan jadi guru itu enak karena apa? Kita bisa mendidik orang lain, ya kita bisa mendidik orang lain dengan sepenuh hati. Kemudian yang saya yakini yang saya yakini dan dijalankan sebagai pendidik, bahwa pendidik itu harus bisa menuntun, bisa memberikan contoh kepada anak didik kita, ya anak didik kita. Kemudian bagaimana kita bersikap, berbicara, kemudian dengan perbuatan kita itu harus bisa menjadi panutan bagi anak didik kita, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun. Ya, menuntun itu dari segala aspek. Kemudian latar belakang atau pengalaman prinsip yang saya ngaruh untuk ikut menjadi guru PP itu adalah karena basic saya itu menjadi guru penggerak. Nah, saya harus bisa meningkatkan kompetensi saya harus ikut pengajar praktik agar saya dapat saling sharing tentang pembelajaran yang baik bagaimana dengan rekan-rekan CPP yang ada di sini. Terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang sudah raise hand? Saya lihat dulu. Ini ada Mulika, silakan Mulika dulu. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan cerita dengan singkat terkait dengan tiga yang sudah ditampilkan oleh Bapak narasumber. Yang pertama adalah pengalaman belajar di masa tertentu dan alasan jadi seorang pendidik. Pengalaman belajar saya itu saya masih teringat dari SD, SMP, SMA itu yang paling berkesan, yaitu ketika saya duduk di bangku sekolah SMA Bapak. Pada saat itu tepatnya kelas 3. Pada waktu itu saya jurusan IPA karena pada saat saya duduk di bangku SMA itu jurusan masih IPA dan IPS, belum seperti sekarang ini. Saya masih terkesan dengan salah satu guru saya, yaitu guru kimia. Nah, pada saat pembelajaran kimia itu hanya saya, mungkin satu kelas itu sudah merasakan stop jantung, sudah merasakan deg-degan, dan sudah merasakan rasa takut. Kenapa? Karena ketika pembelajaran kimia itu selalu pembelajaran yang diciptakan itu pembelajaran yang menegangkan, sehingga saya sebagai seorang siswa ketika mengikuti pembelajaran yang menegangkan itu ternyata saya tidak bisa atau kurang memahami materi pembelajaran. Dan dari pengalaman itu, maka di sini saya sebagai seorang pendidik ingin menciptakan pembelajaran yang tidak menegangkan, tidak menakuti anak. Pembelajaran saya buat menyenangkan, saya buat happy, dan saya mengharapkan menjadi seorang pendidik yang sangat dinanti-nantikan oleh anak dan menjadi teman bagi anak atau peserta didik yang saya ajar. Kemudian prinsip yang saya yakini dan dijalankan sebagai seorang pendidik seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bapak, saya ingin menjadi guru yang sangat dinanti-nantikan oleh anak dan bisa menjadi teman bagi anak. Saya bisa mendampingi dan mengantarkan anak menuju masa depan yang mereka impikan. Kemudian latar belakang yang mempengaruhi tujuan saya bergabung dalam program pendidikan guru penggerak sebagai pengajar praktek, yaitu kecintaan saya dan kesadaran diri yang ada pada diri saya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki kepada Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru penggerak apabila nanti saya dinyatakan lolos dalam pendidikan pengajar praktek ini. Terima kasih Bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulika, nah untuk selanjutnya Pak Irfan, ya silakan Pak Irfan. Saya dulu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, bercerita singkat tentang pengalaman belajar di masa lalu. Saya sama dengan perjalanannya melenceng sedikit dari Pak Nur Hadi. Saya dulu juga tidak bercita-cita menjadi guru. Saya awalnya dulu pernah menjadi
Kalau ceritanya panjang, intinya sampai terakhir itu saya sebagai tenaga medis, kemudian namun dalam perjalanan dulu memang saya diarahkan oleh orang tua untuk menjadi seorang pengajar. Kemudian setelah lama berselang ternyata akhirnya turun juga saya menjadi seorang pengajar, sehingga sekarang saya menjadi seorang pengajar, Bapak, menjadi seorang guru. Tentu ternyata itu dari pilihan orang tua dan memang real terjadi ya, walaupun saya sudah kesana kemari akhirnya kembali menjadi pendidik. Baik, tentu pendidik ternyata memang susah menyenangkan, artinya mendidik anak itu dengan perlu susah payah kesabaran untuk menjadi yang terbaik, akhlak mulia dan seterusnya. Kemudian harapannya adalah dengan mendidik nanti mendapatkan atau istilahnya belajar sepanjang hayat, maka akan tercapai, yaitu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara juga dengan agama Islam juga seperti itu. Itu pengalaman belajar untuk saya menjadi seorang pendidik awalnya adalah seperti itu. Kemudian prinsip yang diyakini dan dijalankan sebagai seorang pendidik tentu memberikan teladan. Artinya dalam pembelajaran ya saya inginnya tetap menjadi teladan bagi siswa-siswa saya, siswa-siswa sekolah kami, bahwasanya guru-guru yang ada di sekolah, tentu saya dan rekan guru yang lainnya dijadikan sebagai contoh teladan yang baik dalam segala hal, dalam karakternya, dalam agamanya, dalam attitude-nya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk latar belakang saya mengikuti guru penggerak adalah ini sama dengan teman-teman karena saya juga dari guru penggerak, dan ternyata dalam perjalanan guru penggerak itu belum ada artinya ilmu yang didapat itu masih sedikit. Jadi dengan tadi belajar sepanjang hayat, harapannya di PP nanti juga menambah ilmu. Kalau menambah ilmu artinya nanti bisa meningkatkan kompetensi diri yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kepada peserta didik, dan itu adalah harapan kita bersama. Mudah-mudahan akan terwujud sedikit secara tidak langsung, kita semuanya yang ada di sini memberikan support, dorongan, pengaruh untuk anak didik kita menjadi lebih baik profil belajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Wahidatun. Silakan. Terima kasih sebelumnya Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman belajar di masa tertentu dan alasan saya menjadi seorang pendidik. Hampir sama terkait dengan pengalaman teman-teman yang lain, bahwa di masa lalu ketika saya masih belajar di bangku sekolah dasar khususnya, saya pernah bertemu, menjumpai dan merasakan berbagai macam karakter guru. Ada yang menyenangkan, ada yang guru yang dengan sabar mendidik, ada juga guru yang menurut saya kurang maksimal, tidak enak lah istilahnya. Nah, berawal dari itu saya memiliki keinginan, nanti kalau saya sudah besar, saya ingin jadi guru, dan saya tidak ingin menjadi guru yang seperti guru si A ini, tetapi saya ingin menjadi guru seperti si B yang dengan sabar mendidik anak-anaknya supaya bisa menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang sukses. Kemudian prinsip sebagai seorang pendidik itu kalau untuk saya berusaha untuk sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingat Sosong Tulodo, Ihmati Mangun Karso, Tuturi Handayani. Di sini saya ingin saya bisa menjadi teladan bagi anak didik saya nantinya, baik itu melalui dari perilaku saya sehari-hari maupun ketika menjadi teladan juga bagi teman-teman yang ada di lingkungan komunitas saya, kemudian menjadi pendorong bagi anak didik saya, juga memberikan semangat dan motivasi bagi anak didik saya nantinya supaya mereka nantinya bisa benar-benar berhasil menjadi orang yang memiliki karakter yang baik, memiliki kesuksesan di masa yang akan datang dan bisa mandiri. Kemudian latar belakang atau pengalaman yang mempengaruhi tujuan bergabung dalam program pendidikan guru penggerak sebagai pengajar praktik, diantaranya salah satunya adalah sesuai dengan visi hidup saya, yaitu ingin bahagia dunia akhirat.
Nah, salah satu misinya adalah dengan berbagi, memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, salah satu sarana yang saya gunakan adalah dengan bergabung menjadi pengajar praktek ini. Apalagi saya sebagai salah seorang alumni CGP merasa memiliki kewajiban juga untuk selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan, ikut ambil bagian, ikut turut serta memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dengan berbagi praktik baik, kemudian berbagi pengalaman yang nantinya saya yakini juga bermanfaat bagi saya ketika saya menularkan ilmu saya kepada anak-anak didik saya dan juga teman-teman yang lain. Samping itu juga menambah pengalaman dan pengetahuan bagi diri saya sendiri, meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Saya merasa selalu terasah dan selalu ingin lebih maju, lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih berguna, bermanfaat bagi orang lainnya. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, ini luar biasa. Silakan Ibu sekarang pijat temannya yang sudah raise hand. Silakan Bu, siapa yang mau ditunjuk? Bu Titu ada, Pak Suwandi juga Bu Suryam Pak. Saya tidak tahu urutannya yang mana ini tadi. Ya silakan ambil aja salah satu. Silakan Bu Suryam. Ya Bu Suryam katanya ya, yang lain bersabar ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Jelas Bu. Ya, jelas. Oke. Baik, saya ingin berbagi pengalaman belajar dulu waktu kecil ya. Ini ada 2 guru yang sampai sekarang ini saya masih ingat betul. Jadi 2 guru ini tidak sama. Mereka berbeda dalam hal cara mengajar tentunya, tapi dalam bersikap ini 180 derajat sangat beda. Guru yang pertama ini adalah beliau adalah humble, guru yang humble, yang selalu memberikan kasih sayang, seperti kadang usap rambut sampai ya apalah, saya merasa dekat ya. Dan itu saya merasa nyaman, sehingga saya yang sebelumnya matematika itu sulit, nggak bisa, saya jadi pernah mendapatkan peringkat 2 pas beliau yang ngajar. Nah kalau yang satunya ini kalau ngajar itu sangat selain disiplin itu juga istilahnya galak begitu. Jadi kalau matematika nggak bisa coret dari 1, nggak bisa coret pipi 1 sampai muka saya ini kapur semua. Nah itu membuat saya ini jadi jadi agak takut gitu kalau mau pergi sekolah, beda dengan yang satunya. Jadi ketika peringkat saya itu kelas 4 yang gurunya humble itu, saya peringkat 2, kemudian kelas 5 itu yang guru galak tadi, saya jadi peringkat agak bawah. Lanjut Bu. Masih mute, dibuka mute-nya. Oh iya, maaf Pak, refleks. Kemudian yang kedua, saya jadi blank apa tadi Pak? Galak lagi. Saya jadi ingat guru saya tadi. Kemarin ketemu ternyata guru saya tadi kan mau pensiun, masih ingat saya dan saya masih ingat sama beliau. Sekarang prinsip yang dianut prinsip apa? Ya, prinsip saya adalah SDMB Pak. Saya bisa, mereka juga bisa gitu. Jadi kalau saya sekarang jadi guru, kalau saya bisa, murid saya harus bisa. Kalau saya senang, murid saya harus senang. Jadi kita saling begitu, saling mengisi. Prinsipnya saya harus berada di alam mereka, saya harus memasuki alam mereka begitu Pak. Seperti tadi guru saya yang humble sama saya yang penuh kasih sayang, saya ingin juga seperti itu. Kemudian mengapa saya ikut ini ingin jadi pengajar praktek? Sepertinya saya memiliki sesuatu yang bisa merangsang motivasi teman-teman CGP ini nanti juga, jadi saya senang mereka senang. Jadi nanti seperti di Lokakarya ini sebisa mungkin nanti kita senang-senang begitu Bapak. Ya, sudah berhasil ya. Ibu silakan, siapa yang mau ditunjuk? Pak Suwandi Cakran. Terima kasih Bapak. Mohon maaf ini karena terkendala gangguan sinyal.
Jadi terkadang sering keluar sendiri ini. Oh gitu ya. Ya, mohon maaf kalau nanti terpotong. Ya. Berdasarkan pengalaman belajar masa lalu saya ini yang luar biasa, terutama itu ketika di SD, Bapak. Memang betul sama yang disampaikan Bu Wahdatul Nikmah tadi. Kami mengalami atau menemukan guru yang berbeda. Ada yang guru menyenangkan, bahkan ada yang guru yang menakutkan. Bahkan sampai saya teringat dengan satu kejadian di mana saya terlambat dan dicubit sampai berdarah gitu, dan itu masih teringat sampai sekarang. Tapi bagi guru yang menyenangkan itu cenderung memotivasi saya, terutama ketika mata pelajaran matematika. Memang dari SD itu mata pelajaran yang menakutkan, tapi ada satu guru namanya Bu Herowati memotivasi saya bahwa sebetulnya kamu itu pintar, hanya perlu belajar dan sebagainya. Akhirnya saya termotivasi dari tantangan itu, Bapak. Kemudian dengan itu, kemudian saya berusaha untuk belajar bersama dengan teman-teman, dan memang dari motivasi itu dan dari support dari Bu Hero ini, alhamdulillah waktu dulu zamannya Ektanas, Bapak, saya itu salahnya 2 dari soal itu, dapat nilai 9,3 kalau tidak salah, cuman ada teman saya 4 itu betul semua. Nah, dari motivasi itu sehingga saya berpikir bahwa sebuah tantangan itu harus dilalui. Berarti semua hal itu banyak tantangannya, maka sampai sekarang saya suka tantangan, Pak. Termasuk naik gunung dan sebagainya, saya suka tantangan. Nah, itulah yang menjadi, karena sekarang ini tantangannya di pendidik, terutama di 2005 itu sepertinya menjadi pendidik ini tantangan ini. Sepertinya itu saya dengan, mohon maaf karena dari ekonomi yang kurang mampu juga, berupaya seadanya untuk berusaha keras kuliah. Waktu itu di 2, saya ingin menjadi guru karena tantangannya di guru luar biasa. Dari informasi dari teman-teman. Nah, alhamdulillah menjadi guru di 2009. Nah, mungkin saat menjadi CGP juga, mendaftar guru penggerak ini kan tantangannya luar biasa. Bagaimana kita harapannya menjadi motor penggerak dalam transformasi pendidikan, Bapak. Jadi setelah menyelesaikan tantangan sebagai seorang guru penggerak, sekarang ada tantangan lagi bagaimana menjadi seorang pengajar praktik. Yang jelas pasti menjadi seorang guru penggerak dan menjadi pengajar praktik ini memiliki posisi yang berbeda, dan di sana pasti ada tantangan. Itulah yang mempengaruhi saya bergabung dalam program guru penggerak sebagai pengajar praktik. Saya akan berusaha bagaimana menghadapi tantangan yang nanti akan terjadi untuk dengan waktunya sudah berakhir. Ya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Siapa Pak mau ditunjuk? Pak Suwandi, silakan. Yang sudah resen. Bapak Samroni, jadi tadi sebutnya. Oke. Bapak Samroni. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk langsung Pak G, biar cepat waktunya, saya juga akan menceritakan simpel saja tentang pengalaman belajar, prinsip, dan latar belakang yang membuat saya menjadi pengajar praktek. Untuk pengalaman belajar di masa lalu itu, saya waktu di SMP itu ada tenaga saya itu yang anaknya kesulitan belajar, dan di situ saya dimintai tolong untuk bimbel. Akhirnya saya bantu, alhamdulillah hasilnya bagus dan berkembang sehingga tidak pernah dengan saya, tapi tangganya lagi sehingga itu waktu saya SMP itu saya sudah punya murid sekitar 10. Ternyata berkembang terus sampai saya SMA, murid saya banyak sekali, bahkan sampai luar desa. Itu saya mengajar anak-anak SD. Nah, dari sini terus berkembang, waktu ada kuliah itu saya diminta sama kakak, terus kuliah bahasa Jawanya gitu, saya disuruh kuliah guru. Akhirnya saya kuliah dan alhamdulillah saya waktu daftar PNS jadi guru diterima. Prinsip yang saya yakini dalam menjalankan sebagai pendidik ini, saya punya prinsip adalah suka mencari ilmu dan bagilah ilmu itu walaupun sedikit. Intinya saya suka mencari ilmu dan membaginya. Saya yakin dengan berbagi ilmu sedikit itu bisa membuat orang menjadi senang. Intinya gitu. Terus latar belakang pengalaman prinsip untuk yang mengaruhi saya untuk bergabung menjadi pengajar praktek, benar seperti teman-teman tadi, sebagai guru penggerak masih banyak kekurangan,
saya ingin mencari ilmu itu, sehingga saya bisa menemukan apa toh inti dari seorang guru. Alhamdulillah saya sedikit tahu inti dari guru itu ingin membahagiakan seorang anak sesuai dengan alam sama kodrat zamannya. Pasti itu butuh langkah-langkah, dan ini saya belajar di sini. Dan saya kalau sudah ketemu, saya juga ingin memberikan kepada teman-teman kita, memberikan motivasi, memberikan ilmu kita, dan juga memberikan suatu motivasi agar mereka selalu ingin berubah, lepas dari zona nyaman, dan mereka menjadi guru yang menyenangkan siswa dan ikuti kemajuan zaman, tidak langsung stagnan karena wah gajiku tinggi nyaman, wah akhirnya gitu. Tidak. Saya ingin mereka itu bangkit, ayo ada dunia baru kita berkembang sesuai dengan zaman kita, sehingga dia dapat bermanfaat untuk semuanya. Itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya siapa Pak Slamet yang mau diberikan? Ya, ini semua teman-teman saya ya, Mbak Titu sama Bu Novi, nggih. Untuk ini saya pengen Mbak Titu dulu biar Mbak Titu nanti menyerahkan sama Mbak Novi. Monggo Mbak Titu dilanjut mohon. Siap. Terima kasih Pak Samroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berbagi Bapak Ibu. Untuk pengalaman belajar, saya mau menceritakan pengalaman saya ketika SMA. Itu ada guru biologi. Saya itu mengidolakan beliau karena beliau itu selalu mengapresiasi secara positif hal-hal yang dilakukan oleh muridnya. Contohnya secara lisan itu menyebutkan nama seperti itu. Ketika diapresiasi secara positif oleh guru, itu rasanya energi dan semangat saya itu menjadi berlipat-lipat begitu dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk alasan menjadi pendidik, ini saya seperti karena permintaan ibu saya meminta saya untuk menjadi pendidik, tetapi prinsip saya apapun dalam hidup saya akan melakukan yang terbaik. Begitu juga sehingga prinsip saya menjadi pendidik, saya juga akan menjadi guru yang terbaik gitu. Jadi saya melakukan semuanya, melayani murid-murid saya dengan hati begitu. Jadi kemudian untuk latar belakang menjadi yang tergerak latar belakang menjadi pengajar praktek karena basic saya penggerak. Ketika saya melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak itu saya merasa mendapatkan banyak ilmu baru, bukan rasa. Jadi anak itu bukan kertas kosong seperti itu. Dan kemudian dengan konsep berpihak pada murid dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa tersebut, saya bagaimana tidak berhenti nanti dengan calon guru penggerak, sehingga saya dan jika diberi kesempatan untuk menjadi pengajar praktek akan berusaha dengan maksimal untuk mendampingi calon guru penggerak untuk melakukan perbaikan dalam dunia pendidikan. Seperti itu Bapak, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Bu Elisiana untuk berbagi cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pengalaman belajar di masa tertentu itu pada waktu ketika saya SMA itu saya mengidolakan guru geografi karena beliau ketika mengajar itu selalu menyenangkan, selalu membawa siswa-siswanya itu tertawa begitu, jadi nyaman, terasa nyaman, sehingga bila mana suatu hari ketika guru itu tidak masuk, kita itu terasa sedih, jadi kehadirannya selalu dinanti. Karena kalau ketika beliau tidak masuk, tugasnya banyak sekali begitu. Jadi kita lebih memilih guru itu ada di dalam kelas gitu, ketimbang tidak ada di dalam kelas. Nah, hal itulah yang menjadi alasan saya menjadi pendidik itu ingin menjadi seperti beliau begitu, tetapi secara jujur belum bisa gitu ya, belum bisa sepenuhnya seperti beliau seperti itu. Dan selain itu juga karena ingin menjadi seorang guru karena profesi yang mulia, juga ingin melanjutkan jejak ibu saya yang juga guru, dan kebetulan guru SD beliaunya. Oke, untuk prinsip yang diyakini dan dijalankan sebagai pendidik adalah yang tadi saya jelaskan, bahwa saya ingin kehadiran saya selalu dinanti oleh siswa saya di kelas begitu, dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman begitu. Kemudian untuk latar belakang atau pengalaman bergabung sebagai pengajar praktik nantinya ini, yaitu begini, saya berpikir bahwa ilmu yang saya dapat di guru penggerak, kalau saya hanya terhenti sampai sini saja kok rasanya sayang sekali begitu, bila tidak saya tularkan ke teman-teman CGP angkatan selanjutnya seperti. Jadi maka ketika ada pendaftaran PP dibuka, saya langsung tidak berpikir panjang, langsung saya ikut bergabung begitu dan mengikuti langkah demi langkah yang ada di situ. Karena itu tadi tujuan saya, ilmu yang saya dapat harus saya tularkan begitu. Dan ada beberapa pengalaman ketika saya ikut CGP itu merasa
kurang, mohon maaf, merasa PP-nya itu kurang mengayomi saya begitu. Jadi ketika ada kesulitan itu agak kurang untuk memberikan pemahaman kepada saya. Nah, maka ini merupakan keinginan kuat saya begitu. Jadi ketika nanti diizinkan untuk jadi pengajar praktik, maka jangan sampai CGP yang nanti saya bina itu merasa kesulitan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Untuk selanjutnya Bu Elsiana, siapa yang belum? Silakan, Reza. Dikasih. Panji. Sudah semua aja Bapak sepertinya nih. Saya cek dulu. Pak Gini sudah ya? Nur Hadi sudah ya? Pak Nur Hadi sudah. Sudah. Kemudian saya itu ada di sini enggak? Apa di ruang sebelah? Di ruang sebelah Bapak, jadi bagian yang kedua itu ada perubahan. Oh iya, baik, terima kasih. Ini sudah. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan pengalamannya selama 3 menit. Nah, tentunya ini sangat erat kaitannya mengingat masa-masa lalu ketika Bapak Ibu menjadi murid, kemudian menjadi guru. Terus apa sih di situ? Apakah sudah mendapatkan pendidikan yang memerdekakan, sudah mencerminkan belum di situ? Nah, tentunya Bapak Ibu akan akan mengetahui. Oh, nanti saya ke depan akan seperti ini gitu. Nah, itu Bapak Ibu untuk sesi kita selama 1 jam, hanya mengungkapkan pengalaman, kemudian prinsip-prinsip dan motivasi, ya. Nah, untuk selanjutnya sesi berikutnya Bapak Ibu silakan masuk ke LMS kembali menuju ke eksplorasi konsep. Ya, di sana Bapak Ibu dari jam 14 sampai jam 16 di situ ada video, silakan ditonton. Kemudian tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada video zaman kolonial, kemudian ada filosofi KHD, ada pelajaran tentang Montessori. Silakan dibaca-baca, ya. Nah, kemudian besok kita akan diskusi kembali, merefleksikan yang mana menunjukkan pendidikan yang memerdekakan, mana yang bisa diambil dan mana yang nanti kurang cocok. Di situ ada referensi juga terkait dengan Bapak Ibu yang selaras dalam rangka kita mempelajari prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan. Itu ada video, kemudian ada artikel, ya, ada tulisan. Nah, selanjutnya di situ juga Bapak Ibu diminta untuk meramu hasil belajar. Merangkum hasil belajar mandiri dengan memaparkan poin-poin pemikiran yang Bapak Ibu yakini menjadi temuan berpengaruh dan penting terhadap pemahaman Bapak Ibu mengenai tujuan transformasi pendidikan berdasarkan filosofi KHD. Ya, nah di sini merefleksikan diri Bapak Ibu, ya. Kemudian merangkum hasil belajar dan refleksi dalam sebuah tulisan di LMS. Nah, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk hari ini. Nah, ini model LMS-nya silahkan nanti dibuka sampai pukul 16, ya. Ini adalah meramu hasil belajar. Silakan Bapak Ibu nanti lengkapi di LMS, ya. Nah, sebelum saya akhiri, ada hal yang Bapak Ibu mau sampaikan, ya. Kita akan bertemu hari Senin tanggal 16, ya, dan di jam 7 sampai jam 9, ya. Nah, kemudian jangan lupa hari ini Bapak Ibu mengisi refleksi hari kelima. Nah, di sini sudah ditentukan dengan menggunakan model segitiga, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ingat mengisinya jangan sampai lewat waktu. Karena kalau lewat waktu nanti ada warning, saya tidak bisa memberikan penilaian. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan untuk kali ini? Sudah cukup? Sampun Bapak, sudah. Kalau sudah, Ibu
Saya persilakan untuk kembali ke LMS. Kemudian Bapak Ibu mohon juga untuk mengisi daftar hadir, ya, mengisi daftar hadir hari ini. Sebentar saya share di grup ya. Oh di sini saya share. Tunggu sebentar, saya masih cari linknya dulu. Kemudian jangan lupa menyertakan satu screenshot ya. Foto dulu Bapak. Oke, kita foto dulu. Silakan Bapak Ibu buka kamera dulu semuanya. Ya. Sudah, sekarang mencerminkan pendidikan yang memerdekakan. Semua tersenyum dengan gaya yang memerdeka. Oke. Ya. Pak Swandi, bisa dibuka kameranya? Bapak Swandi. Ayo. Lagi satu ini. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, saya taruh di grup ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak. Bisa. Itu Bapak Ibu. Sudah saya taruh di grup ya. Selamat berselancar kembali ke LMS ya. Ada sekali lagi hal-hal yang kurang berkenan selama saya membersama Bapak Ibu selama 1 jam di sesi pertama pendidikan yang memerdekakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Sebagai penutup. Silakan yang mau memimpin doa sebagai penutup. Raise hand Bapak Ibu. Nah, silakan Bu Purwati ya. Baik. Alhamdulillah 1 jam berlalu bersama Bapak instruktur kita yang luar biasa. Semoga senantiasa terus diberikan semangat dan kesehatan, dapat memotivasi kita dan memberikan ilmu yang luar biasa dalam pembekalan ini. Bapak Ibu, marilah kita akhiri sesi siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di jimit berikutnya hari Senin. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu sudah mengantarkan doa. Semoga doa yang kita diantarkan tadi kita semua tetap sehat ya. Amin. Tetap semangat. Dan pikiran-pikiran yang cemerlang dan selalu diberikan kecerdasan untuk kita selalu dituntun ya. Menyelesaikan tugas-tugas kita hari ini dan siap melanjutkan aktivitas berikutnya. Sebagai penutup, mari kita akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan, salam, Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam dan bahagia. Terima kasih. Selamat bersemangat di LMS ya. Bapak Ibu, silakan untuk bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Matur suwun. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon Terima izin kasih. kita tutup ya. Nggih, matur suwun.